Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu mantan menyesal lahir batin, memilih orang ketiga dan mengkhianatimu. Ya, jadi mantan berpikir kalau dia bersama orang ketiga hidupnya akan lebih bahagia lagi nih. Karena orang ketiga ini misal memang punya penampilan seperti apa yang selalu mantan bayangkan, yang mantan idam-idamkan, ya. Tetapi apakah mantan akan mendapatkan apa yang dia cari, kebahagiaan itu? Atau justru sebaliknya, mengkhianati kita dan memilih orang ketiga, membuat mantan menyesal lahir batin. Ada 3 waktu di mana mantan akan menyesal lahir batin pernah mengkhianati kita. Yang pertama, ketika dia dikhianati oleh orang ketiga. Ya, kan orang ketiga itu sulit ya, menemukan orang ketiga itu yang betul-betul mau serius, yang setia, itu sulit. Seperti halnya kita, mantan, dan orang ketiga. Orang ketiga itu tahu jika mantan sudah bersama kita, jika mantan adalah milik kita. Dia tidak peduli. Dia tidak pernah menghargai keberadaan kita. Dia melihat mantan ini seseorang yang menarik untuk dia, prospektif. Mungkin juga dia berpikir bahwa mantan ini duitnya banyak, maka dia rebut saja. Padahal kan cuma menunggu waktu saja, di mana orang ketiga ini akan menemukan seseorang yang jauh lebih keren lagi, jauh lebih kaya daripada mantan. Dan ketika dia ketemu dengan sosok itu, mudah saja bagi dia untuk mengkhianati mantan. Karena bagi orang ketiga, kesetiaan itu tidak ada di dalam kamus hidupnya. Ya, kesetiaan itu bagi dia cuma ada di dalam sinetron, novel-novel. Tapi dalam kehidupan dia, bahwa kalau memang ada seseorang yang lebih menarik, akan mudah saja bagi dia untuk mengkhianati siapapun yang bersama dia pada saat ini. Ya. Nah, jadi itu waktu pertama ketika mantan dikhianati oleh orang ketiga. Maka mantan akan menyesal lahir batin pernah mengkhianati kita. Ya. Yang kedua, waktunya adalah ketika mantan bangkrut, tabungannya habis, tidak punya apa-apa. Dan ketika mantan tidak punya apa-apa, orang ketiga akan langsung pergi dari kehidupan mantan. Dia mau kan dengan mantan, karena kelihatannya mantan ini duitnya banyak, royal, belanja terus, dan seterusnya. Tetapi begitu dia melihat mantan kok duitnya habis, tabungannya habis, mulai mengeluh dan seterusnya, maka dia akan mencari seseorang yang lebih bonafit, yang duitnya tidak habis-habis, ya. Nah, maka di situ ketika mantan duitnya habis, mungkin juga sekarang menganggur sehingga tidak punya income, maka orang ketiga ya akan meninggalkan mantan. Dan disitulah waktunya di mana mantan
akan menyesal lahir batin pernah mengkhianati kita. Ya, itu waktu yang kedua. Dan waktu yang ketiga, kalaupun orang ketiga ada yang mau serius, ya, tapi apa keluarganya mau menerima kehadiran mantan? Misalnya, ini mantan suami. Dia ngejar-ngejar orang ketiga karena orang ketiga ini masih muda dan cantik. Dan sepertinya prospektif. Wah, pagi, sore, siang, malam, ada saja alasannya untuk tidak pulang ke rumah. Ngejar-ngejar orang ketiga. Nah, bisa saja orang ketiga itu mungkin mencintai mantan. Kan akan berusaha untuk lebih serius lagi. Sementara mantan ini sudah punya anak. Ya, sudah punya istri kan, sekarang yang dia khianati itu. Begitu diperkenalkan dengan orang tuanya orang ketiga, ya, siapa orang tua yang mau kan merestui anaknya menjadi misal istri kedua, apalagi anaknya ini cantik banget, prospektif, nggak maulah dia. Ya, apalagi juga sudah punya anak-anak, ya. Apalagi kelihatannya juga tidak kaya-kaya banget juga. Maka misal mantan pengen ya sowan kepada orang tuanya orang ketiga. Kalau masih diberikan kesempatan untuk ketemu saja agak mending itu. Bahkan mungkin orang tuanya orang ketiga sama sekali tidak mau ketemu dengan mantan. Ya, lah terus mau bagaimana lagi tuh? Kalau orang tuanya orang ketiga tidak memberikan restu mereka. Nah, itu 3 waktu, ya. Mantan akan menyesal lahir batin pernah mengkhianati kita, yakni ketika dia dikhianati oleh orang ketiga, atau ketika dia bangkrut, tidak punya apa-apa, atau ketika kehadirannya ditolak oleh orang tua dan keluarga besar orang ketiga. Nah, ya, jadi sebenarnya menunggu waktu saja, di mana mantan akan merasakan pahitnya dikhianati, pahitnya ditinggalkan, pahitnya ditolak, ya, oleh orang ketiga dan keluarganya. Yang perlu kita lakukan pada saat ini adalah bersabar, ya, dan terus berdoa agar mantan sadar. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Sabar di dalam berdoa, insya Allah akan mendatangkan hasil yang terbaik untuk hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.